Coba nanti ibu tanya orang-orang yang hidup di tahun 75, 200.000 itu bisa kebeli apa kira-kira? Nah habis itu dikonversi sama sekarang. Misal 200.000 bu bisa buat beli semen 5 sak gitu ya misalnya ya, atau buat beli pasir berapa mobil misalnya. Nah itu coba kira-kira konversi 200.000 di masa itu dapat apa? Gimana caranya membayar hutang yang sudah lama gitu? Tahun berapa tuh? Tahun 75 punya hutang 200.000. Nah ini pernah bu ada kasus nih tetangga saya. Tetangga saya itu dulu mau ngawinin anaknya, ya dia nggak punya duit tapi punya sepetak tanah. Dia minjem duit 35 juta ke tetangganya, ya tetangga saya minjem ke tetangganya 35 juta yang pada saat itu dia bilang sama tetangganya, ini saya punya sepetak tanah nih, udah ada yang nawar ya, ini tanah harganya sepetak itu 35 juta, entar kalau ini tanah udah laku gua bayar ke lu 35 juta. Artinya di masa itu sepetak tanah itu di Kuningan sini 35 juta. Ternyata sampai yang dikawinin ini ya, anak yang dia nikahkan ya, nah itu udah punya anak beranak, ini emaknya yang mengadakan walimah itu belum bayar 35 juta ke tetangga. Sampai sekarang akhirnya dia mau bayar utang 35 juta nih, udah kumpul duit. Tetangganya itu gak mau terima duitnya. 35 juta di masa itu sama di masa sekarang beda bro, gitu ya. Jadi akhirnya yang dikonversi tanah. Dulu tanahnya sekian kali sekian, itu harga 35 juta. Sekarang tanah sekian kali sekian, rupiahin aja sekarang. Dia bilang gitu. Bu, tanah di Kuningan semeter tau nggak? 60 sampai 100 meter juta. 60 juta per meter bu, ya. Akhirnya tanahnya itulah yang menjadi patokan. Nah, si ibu-ibu ini yang punya utang bingung dia. Waduh, tanah sekarang segini harganya. Ya udah kata si tetangga saya, gimana bayarnya kalau tanah aja sekalian. Bayarnya akhirnya pakai tanah. Nangis boba ibu bayarnya. Nah, ini 200.000 di tahun 75 saya nggak kebayang nilainya segimana benar. Karena saya tahunya dulu waktu saya SD jajan saya 50 rupiah. Bisa buat beli rujak, bisa buat beli es, ibu ya masih ada kembalian sampai tua. Ya sekarang terus kalau misalnya di tahun itu saya nerima duit 200.000 gede banget kayaknya. Nah di tahun sekarang 200.000 gimana dong bayarnya 200.000 aja atau dilebihin? Coba nanti ibu tanya orang-orang yang hidup di tahun 75, 200.000 itu bisa kebeli apa kira-kira? Nah habis itu dikonversi sama sekarang. Misal 200.000 bu bisa buat beli semen 5 sak gitu ya misalnya ya, atau buat beli pasir berapa mobil misalnya. Nah itu coba kira-kira konversi 200.000 di masa itu dapat apa? Oh misalnya di harga emas dulu 200.000, bisa sih pakai emas, bisa aja pakai emas, dikonversi aja. Misalnya 200.000 dulu bisa beli emas 2 gram misalnya ya, bisa 2 gram, berarti kita bayarnya dengan 2 gram emas sama sekarang. Karena nilai 200.000 di masa dulu sama sekarang berbeda gitu. Tapi gak ada perjanjian dulu, ya yang ngasih utangan juga gak ngasih perjanjian bahwa dia akan harus bayar di tahun 2019. Gak ada juga perjanjiannya. Gak akan riba bu kalau gak disyaratkan sama yang menghutangi. Menjadi riba hanya kalau yang menghutangi itu ngasih syarat seperti itu. Nah kita karena gak disyaratkan, inisiatif kita sendiri aja melebihkannya. 200.000 dibayar dengan sekarang 20 juta. Wah menarik tuh bu. Ini menarik banget itu. Kalau memang itu inisiatif kita sendiri gak masalah. Yang nggak boleh itu adalah dari pihak yang memberi hutang. Pihak yang memberi hutang itu tidak boleh mensyaratkan. Tapi kan yang memberi hutang pun udah meninggal.
tinggal anak-anak nggak apa-apa, itu inisiatif aja. Dulu orang tua saya minjem 200.000, saya sekarang mau bayarnya 20 juta ke kalian. Ikhlas apa enggak nih? Ikhlas. Gak jatuh riba. Yang jatuh riba kalau anak-anaknya bilang ke ibu, harusnya ibu bayarnya cuma 2 gram emas nih. 2 gram emas berarti berapa sekarang? Sejuta lah kira-kira. Berarti 200.000 ditambah 75, berarti nilainya sekarang adalah 1 juta. Jadi ibu cukup 1 juta aja. Terus ibu bilang, enggak saya nggak mau 1 juta, 20 juta aja. Ah ya udah, berarti kan inisiatif kita sendiri sebagai pembayar hutang, bukan dari orang yang memberi hutang. Kalau kita sendiri yang punya inisiatif untuk melebihkan itu nggak masalah. Masalahnya gini kali Bu ya, orang yang memberi hutang sama yang bayar hutang itu udah sama-sama berhutang. Cuma minta halalnya aja, ya kan? Saya minta keredoan dari kalian ahli waris. Kira-kira kalian itu redonya saya bayar berapa? Disesuaikan dengan kemampuan saya. Ketemunya di mana? Setidaknya biar orang tua kita di Freeport juga tidak menanggung siksa atas hutang.